Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim, Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. As-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'il qail, As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Teman-teman, sekarang kita berada di dalam bulan Rajab, bulan ulang tahunnya ibadah salat. Kenapa begitu? Karena di dalam bulan Rajab inilah ada satu peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu ibadah salat. Ibadah yang dijemput oleh baginda Nabi Muhammad SAW melalui peristiwa Mi'raj. Sesuatu yang dijemput adalah sesuatu yang istimewa. Untuk melihat keistimewaan salat ini, maka mari kita sama-sama menyimak video ini lebih lanjut, yaitu keistimewaan salat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Nabi Muhammad SAW di akhir hayatnya, beliau berkata, ummati ummati ummati, as-salah as-salah as-salah. Umatku umatku umatku, perhatikan salat, perhatikan salat, perhatikan salat. Nabi Muhammad SAW tidak berpesan tentang haji, tidak berpesan tentang zakat, tidak berpesan tentang puasa. Akhir hayatnya tidak berpesan tentang wakaf, infak, sedekah, dan tidak berpesan tentang ibadah-ibadah yang lain. Tetapi beliau menekankan untuk memperhatikan sholat. Kalau begitu tentu ada rahasia yang sangat besar di dalam ibadah sholat itu. Untuk mengetahui betapa pentingnya sholat dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan mengambil sebuah gambaran, sebuah perumpamaan. Ini adalah gelas yang berisikan air. Gelas ini adalah ibarat tubuh kita, sedangkan air yang di dalam adalah ibaratkan ruh kita. Jasad dan ruh ini akan selamat. Gelas dan air ini akan selamat selama berpegang pada jari jemari ini. Maka begitu pula dengan jasad dan ruh kita akan selamat kalau kita berpegang pada ibadah sholat. Maka untuk melihat betapa pentingnya ibadah sholat itu, betapa mulianya ibadah sholat itu, maka kita umpamakan dengan jari yang 5 ini. Kalau ibu jari ini kita umpamakan syahadatain, telunjuk kita umpamakan dengan sholat, jari tengah kita umpamakan dengan menunaikan ibadah puasa, jari manis kita umpamakan dengan ibadah zakat, dan jari kelingking kita ibaratkan ibadah haji. Andai 5 jari ini memegang cangkir ini, tentu cangkir ini kokoh dan airnya tidak akan tumpah. Tetapi jika salah satu jari ini kita tarik tidak memegang cangkir, umpama jari kelingking, jari kelingking ini kita anggap tadi adalah sebagai ibadah haji. Kita tidak mengerjakan haji, lalu kita tarik ibadah kelingking. Apakah cangkir masih terpelihara dengan baik? Masih. Jari manis ibaratkan menunaikan zakat. Kita tidak menunaikan zakat. Ibarat jari manis
lepas, tidak memegang cangkir. Jari tengah ibaratkan puasa Ramadan, tetapi jari tengah ini kita tarik tidak memegang cangkir. Nah, posisi cangkir dan airnya masih utuh. Ibarat kita, andai kita tidak melaksanakan ibadah haji karena memang tidak mampu untuk melaksanakannya, atau kita tidak melaksanakan ibadah zakat karena memang benar-benar tidak mampu untuk melaksanakannya, atau kita tidak melaksanakan ibadah puasa karena alasan memang kita tidak mampu, baik di dalam bulan Ramadan, di luar Ramadan, atau membayar fidyahnya pun kita juga tidak mampu. Maka ketidakmampuan kita untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah zakat, ibadah puasa itu, maka tidak ada hak Allah untuk menuntut kita, karena sebabnya kita tidak mampu. Ada sebab yang membolehkan untuk tidak mengerjakan sama sekali ibadah tersebut. Tetapi bagaimana dengan sholat? Ibaratkan cangkir ini, andai kita tidak melaksanakan ibadah sholat, sama halnya kita melepaskan jari telunjuk kita. Maka dapat dibayangkan, kalau jari telunjuk ini kita lepas, maka tentu cangkir ini akan jatuh dan air di dalam akan tumpah. Begitu pula jasad dan ruh kita. Andai kita tidak melaksanakan sholat, maka jasad dan ruh kita ini tidak ada gunanya dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu alasan yang dapat diberikan untuk meninggalkan. Bahkan ketika kita tidak mampu untuk melaksanakan dalam keadaan berdiri, diperintahkan untuk melaksanakan dalam keadaan duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Tidak mampu berbaring dengan isyarat. Tidak mampu dengan isyarat, salah satunya mata, dengan hati. Tidak mampu juga dengan hati, maka kita menjadi orang yang akan disolatkan. Maka melihat hadis Rasulullah SAW ini, bahwa seolah-olah Allah memaksa, selagi ruh di kandung badan, selagi ada nyawa kita, Allah paksa untuk mengerjakan sholat. Begitu Allah menekan kepada umat Nabi Muhammad SAW bahwa seolah-olah ada rahasia yang besar di balik sholat itu, sehingga walaupun kita di dalam keadaan sakit, tetap dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengerjakan sholat itu. Secara akliyah, orang yang sudah terpuruk, orang yang sudah sakarat, masih diperintahkan. Alangkah kejamnya perintah ini. Tetapi bukan itu hakikat, karena Allah juga pasti memiliki tujuan, memiliki rencana yang sangat mulia terhadap orang yang istiqomah, orang yang tetap mengerjakan sholat tersebut. Oleh karena itu, sebagai pribadi muslim, teman-teman semua, jangan pernah meninggalkan sholat. Apalah arti wajah yang tampan, cantik, kaya, pintar, tetapi tidak melaksanakan ibadah sholat, maka dalam pandangan Allah dia adalah sebagai bangkai, sebagai bahan bakar api neraka semata. Teman-teman sekalian, maka perbaikilah sholat itu. Insya Allah akan memperbaiki hidup kita. Insya Allah dengan bagusnya sholat, Allah baguskan seluruh kehidupan kita, baik kehidupan di dunia ini maupun kehidupan di akhirat nanti. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.